Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang disinyalir akan terjadi di tahun 2024 besok. Ada apa di tahun 2024? Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Tampaknya tahun 2024 tidak akan semulus yang dibayangkan oleh beberapa orang. Apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai antisipasi kita semua. Mudah-mudahan yang tidak baik tidak akan terjadi. Pada tahun 2024 akan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Peristiwa tersebut dimulai dari berbagai adanya bencana alam hingga tingginya tensi dunia politik. Menjelang tahun 2024, mungkin bagi panjenengan sudah merasakan ada yang mengalami penurunan ekonomi, ada juga yang justru naik pendapatannya. Akan tetapi banyak sekali keluhan-keluhan para pedagang mengalami penurunan omset. Bagaimana ke depannya di tahun 2024 nanti? Apakah keadaan semakin membaik atau sebaliknya? Sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya pilihan pemimpin negara, di mana suara kita itu sangat menentukan masa depan bangsa. Ramalan tahun 2024 yang akan terjadi itu masih berkaitan dengan kejadian di tahun ini. Dampaknya itu bisa dirasakan di tahun 2024. Akan tetapi namanya ramalan itu prediksi manusia. Alam hanya menggambarkan saja seperti apa kejadiannya itu, tetap manusianya. Bagaimana manusianya menyikapi dan bagaimana manusianya mau mengantisipasi. Takdir itu memang kuasa Allah. Akan tetapi nasib itu manusia bisa merubahnya. Jika dilihat dari tahun sebelumnya atau tahun ini, itu sudah bisa dibaca apa yang terjadi. Tanda-tanda itu sudah bisa dilihat apa yang bakal terjadi di tahun 2024 nanti. Tapi jangan khawatir, yang namanya ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan, pasti ada juga sesuatu kejadian yang menyenangkan. Kita semua pasti menginginkan yang baik-baik saja. Tapi yang namanya isi dunia, ada siang, ada malam, ada baik, juga ada buruk, itu pasti. Kita sebagai manusia itu jangan mudah heran. Ada fenomena sedikit, mudah heran, mudah bingung, mudah takut, dan gampang menilai. Tetapi ketika melihat sesuatu, sikap bijak kita inilah yang membuat kita akan selamat. Kemungkinan yang akan terjadi di tahun 2024 yang pertama adalah diantaranya mengenai pedagang banyak yang gulung tikar. Hal ini bisa dilihat di bulan-bulan ini. Banyak sekali pedagang yang mengeluh dengan penurunan hasil penjualan. Ini dikarenakan banyak orang yang berjualan yang beli sedikit. Bahkan sekarang ini orang yang kaya itu juga ikut berjualan, yang mana pangsa pasarnya itu menyamai orang menengah ke bawah, sehingga yang tadinya jadi reseller ikut tersingkir. Sekarang pabrik itu menjual produknya langsung ke user atau langsung ke konsumen. Kalau dulu pabrik banyak agen-agennya, kita beli dari agen, tetapi sekarang ini langsung ke konsumen. Kecanggihan teknologi ini di sisi lain bagus, bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak bisa bekerja, mendapatkan penghasilan. Ini bisa bantu-bantu ekonomi keluarga. Tapi di sisi lain,
ternyata juga bisa digunakan oleh pabrik, dipakai langsung nyebar produknya ke pembeli atau langsung ke konsumen. Permasalahannya adalah di situ. Sehingga yang jualan offline itu jelas kalah dengan yang jualan online, karena bisa langsung terhubung dengan pabriknya. Tidak hanya itu saja, dulu yang jualan secara offline itu di warung-warung adalah pedagang menengah ke bawah. Saat ini, orang yang ekonominya berada di atas itu ikut jualan juga, menyamai pedagang-pedagang kecil yang pangsa pasarnya itu sama. Dari situlah pedagang-pedagang kecil ini kalah atau tersingkir. Memang rezeki itu sudah ada yang mengatur, jadi jangan takut yang namanya persaingan. Yang namanya orang bisnis itu ada adabnya atau etikanya. Beda dengan orang yang jualan di pasar. Di pasar itu memang tempatnya berkumpul penjual dan pembeli, jadi sah-sah saja segala kalangan berjualan di situ. Akan tetapi, jika berjualan di tempat di mana di situ bukan tempatnya berkumpul penjual dan juga bukan berkumpulnya pembeli, maka jangan sampai mencegatnya. Jadi, kalau kita ini mampu, kaya, kalau kita pengen jualan, sesuaikan dengan pangsa pasar panjenengan. Kasihan pedagang-pedagang kecil. Kemudian yang kedua adalah di tahun 2024 nanti, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Contohnya, sesuatu yang berbau judi maupun yang berbau riba. Sejak dulu itu tidak diperbolehkan karena haram. Akan tetapi di tahun 2024 nanti akan menjadi sesuatu yang samar-samar, di mana hal itu lumrah terjadi dan banyak yang berminat serta mengikuti, sehingga sesuatu yang haram itu menjadi condong ke halal. Kalau kita mempercayai atau meyakini sesuatu yang bagi kita tidak boleh, maka prinsipnya adalah tidak boleh. Akan tetapi karena perkembangan zaman, sesuatu yang memang tidak boleh kadang-kadang tetap dilanggar hanya karena suatu kekuasaan dan juga uang. Banyak sekali yang menggunakan label syariah untuk membuat orang lebih percaya dan terpikat, sehingga sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh dibungkus dengan kata syariah, sehingga terlihat samar-samar dan orang lebih percaya, padahal di dalamnya itu mengandung riba. Untuk hal semacam ini sebenarnya sudah banyak. Akan tetapi di tahun 2024 nanti akan lebih banyak lagi. Karena kata-kata yang dipercaya banyak masyarakat itu selalu digunakan oleh kepentingan tertentu untuk melancarkan bisnis dan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga adalah di tahun 2024 nanti agama ditunggangi untuk kepentingan pribadi atau golongan, di mana ketika merasakan sakit hati, dia akan mengeluarkan ayat-ayat yang membuat pembelaan diri dan melemahkan lawan ataupun musuhnya. Ini yang membuat perpecahan dan adu domba. Contoh lainnya di tahun 2024 nanti, banyak orang-orang yang mengaku sebagai gus maupun nyai untuk kepentingan pribadinya, supaya lebih banyak dipercaya orang, supaya bisa mendapatkan simpati. Sehingga orang awam itu tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang hanya menggunakan gelar saja. Di tahun ini sudah ada contohnya, di mana yang besar yang menjadi panutan itu sudah melakukan sesuatu penyimpangan. Dan di tahun 2024 nanti tidak menutup kemungkinan yang kecil-kecil tumbuh ikut-ikutan yang besar. Hati-hati dengan orang yang hanya hafal saja, tetapi tidak sesuai dengan perilakunya. Supaya tidak tertipu, jangan melihat seseorang dari atributnya, tetapi lihatlah bagaimana kesehariannya, perilakunya, bagaimana tindak tanduknya, dan ucapannya. Sehingga kita tidak akan tertipu dengan apa yang dikenakannya. Baik tidaknya seseorang,
tidak dilihat dari sampulnya, tetapi dari isinya. Bagaimana kita mengetahui isi hati seseorang? Tentu dari perkataannya, dari sikap kesehariannya, dan bagaimana dia memperlakukan orang yang levelnya di bawahnya. Kalau memang mereka orang baik, dengan orang yang ada di bawahnya, dia akan tetap sopan, santun, dan menghargainya. Berbeda dengan orang yang merasa atributnya sudah baik, dia akan memandang orang lain tidak selevel dengannya atau merendahkannya ketika tidak sama dengan tampilannya. Berikutnya yang keempat adalah fitnah merajalela. Ini yang menyebabkan keributan di mana-mana. Orang yang diam difitnah oleh orang yang munafik, di mana orang yang tidak melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan hidupnya lurus-lurus saja, dijadikan bahan gunjingan, gibahan, dan dijelekan, supaya jatuh di hadapan banyak orang. Biasanya pelakunya itu justru selalu hinggap kemana-mana. Jika panjenengan amati, banyak orang yang diam, tidak melakukan sesuatu apapun, tetapi justru difitnah oleh orang yang banyak bicara. Jadilah orang bijak yang tidak mudah dengan kata-kata gibahan maupun fitnahan, di mana orang yang diam difitnah dan orang yang munafik justru disanjung. Selanjutnya yang kelima adalah di tahun 2024 nanti disinyalir akan adanya perang saudara. Perang saudara ini bukan hanya diartikan sebagai perang senjata, seperti bom-boman, tembak-tembakan, tidak seperti itu. Akan tetapi perang strategi, sikut-sikutan perebutan kekuasaan. Atau dalam lingkup kecilnya ini gesekan berseteru antar teman, keluarga, saudara, dan kenalan, di mana hanya karena selisih paham. Perbedaan kecil itu bisa saja mematik yang namanya perpecahan. Dari mulai sekarang saja sudah bisa dibaca yang namanya perang saudara. Untuk kalangan atas, dan itulah silahkan panjenengan artikan sendiri ya. Hanya saja untuk yang lingkupnya di bawah, kejadian-kejadian seperti perang saudara sudah banyak terjadi. Dan di tahun 2024 yang seperti itu akan lebih banyak lagi. Sama seperti ramalan Jayabaya yang terbukti, di mana sesama saudara saling berseteru. Selanjutnya yang keenam adalah udan salah mongso atau cuaca tidak bisa ditentukan, di mana kalau sudah masuk musim hujan itu sampai terjadi banjir di mana-mana. Akan tetapi jika masuk musim kemarau itu akan mengalami kekeringan panjang sekali. Sekarang ini sudah bisa dirasakan, di mana cuaca sudah tidak seperti dulu bisa diprediksi. Bulan sekian hujan, bulan sekian kemarau. Selain itu sebenarnya bukan kesalahan alam, tetapi kesalahannya di manusianya itu sendiri. Banyak penebang pohon dan hutan di mana-mana. Kemudian banyak yang membangun gedung ataupun rumah kaca yang berimbas pemanasan global. Kemudian yang punya sawah, punya ladang, sudah dijual tidak mau menggarap sawahnya lagi. Ini juga ada imbasnya. Dulu waktu saya kecil, kalau mau ke sawah, ke kebun itu rasanya sejuk, enak, dan adem. Sekarang karena dibangun pabrik, dibangun perumahan, jadinya malah panas. Banyak orang yang menebang tapi tidak mau menanam. Itu salah satu pengaruh cuaca juga. Selanjutnya yang ketujuh, kabar baiknya adalah bagi orang-orang yang berpikiran dan bersikap bijak, ini justru yang akan selamat, karena bisa menyesuaikan diri dan berpegang teguh pada ajaran agamanya tanpa fanatik berlebihan. Ini yang menjadikan ayem dan tentrem. Jadi bagaimana kita menyikapi di tahun 2024 nanti? Ketika hal-hal ini terjadi, maka sikap terbaik kita adalah bijak, tidak gampang ikut arus.
Hal-hal yang diramalkan di tahun 2024 bisa saja tidak terjadi jika manusianya mau merubah mulai dari sekarang, meskipun takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka pola pikir panjenengan menjadi lebih baik, tidak gampang ikut arus zaman, bisa memilih dan memilah mana yang baik dan buruk, dan mulai sekarang belajar bijak untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya